Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Oke anak-anak kelas 2, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekarang adalah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladanku. Diingat-ingat apabila anak-anak mendengar kalimat Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian menjawab dengan Allahumma sholli alaih. Mengerti ya? Tapi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad teladanku. Nabi Muhammad teladan bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Teladan itu apa sih? Teladan itu yang menjadi contoh. Kita mencontoh perilaku dan akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan uswatun hasanah, atau artinya suri teladan yang baik bagi seluruh umat. Karena di dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik, maka dari itu kita harus meneladani, mengikuti Nabi Muhammad dalam setiap tutur kata dan perbuatan. Akhlak Rasulullah adalah akhlak terpuji, akhlak Al-Quran, ya. Salah satu sifat yang akan kita teladani dari Nabi Muhammad adalah sifat jujur. Coba kalian lihat, ada gambar di sini, ya. Ini diceritakan pada waktu jam istirahat sekolah. 3 anak perempuan ini bermain lompat tali. Ya, namanya siapa saja? Ani, Wahyu, Vira. Dan ini siapa? Ayo coba namanya. Ridwan, ya. Kita kasih nama Ridwan saja. Nah, yang suka bermain lompat tali adalah anak-anak perempuan. Kalau anak laki-laki sukanya main lari-larian, kejar-kejaran, sepak bola. Ini Ridwan sedang melihat teman-temannya ini bermain lompat tali di halaman sekolah pada jam istirahat. Kemudian bel berbunyi, tanda istirahat sudah selesai. Anak-anak masuk ke dalam kelas. Ridwan kemudian menemukan selembar uang yang terjatuh di lapangan. Lalu Ridwan memberikan uang tersebut kepada Ibu Rani. Lalu Ibu Rani mengumumkan,
Siapa yang kehilangan uang? Silahkan maju ke depan ya. Sikap Ridwan ini menemukan selembar uang lalu diberikan kepada Ibu Rani termasuk sikap jujur. Ya, anak-anak. Jika Ridwan bukan seorang yang jujur, maka saat Ridwan menemukan uang itu akan dimasukkan ke dalam sakunya sendiri. Karena Ridwan mempunyai sikap jujur seperti Nabi Muhammad, maka uang yang ditemukan Ridwan di halaman sekolah diberikan kepada Ibu Guru Rani untuk diumumkan di dalam kelas yang kehilangan uang. Mengerti ya anak-anak? Bisa kalian baca di sini, kalian lihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Jujur itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Jujur artinya tidak berbohong. Jujur artinya berkata apa adanya. Orang yang berbuat jujur, perbuatannya akan selalu lurus, selalu berkata benar, tidak ditambah atau dikurangi. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Ya, anak-anak tahu tidak Nabi Muhammad itu lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa kok dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad lahir ada segerombolan tentara bergajah yang menaiki gajah untuk menyerang Ka'bah. Jadi Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan-pasukan bergajah. Pasukan-pasukan bergajah ini memiliki seorang pemimpin yang namanya Raja Abraha. Ya, pemimpinnya. Kalian tahu tidak, ayah Nabi Muhammad itu bernama Abdullah, ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah. Pada saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya, ayah Nabi Muhammad sudah wafat pada umur kandungan 2 bulan. Lalu ibu Nabi Muhammad wafat saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad dirawat oleh siapa? Dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Lah, kakeknya ini kemudian wafat pada saat Nabi Muhammad berumur 8 tahun.
Sedih sekali ya anak-anak ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintai. Setelah itu kakek Nabi Muhammad meninggal, Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Lah, dengan pamannya ini Nabi Muhammad diajak berdagang dan mengembala domba. Sejak itu Nabi Muhammad selalu bersikap jujur. Pada saat berdagang, beliau tidak mengurangi timbangan, ya. Salah satu contohnya sikap jujur saat berdagang adalah tidak mengurangi timbangan. Oke anak-anak, diingat ya, kita harus selalu bersikap jujur, menjauhi sifat dusta. Ada yang tahu tidak lawan dari atau kebalikan dari jujur itu apa? Kebalikan dari sikap jujur adalah dusta atau berbohong atau bohong. Bohong itu artinya apa? Bohong mengatakan sesuatu yang tidak benar. Bohong adalah sifat tercela. Kalau kalian berbohong, tidak akan memiliki teman, tidak dipercaya orang tua, tidak dipercaya guru, tidak dipercaya oleh orang lain, dijauhi. Ya, maka dari itu jujur, mengikuti teladan Nabi Muhammad. Manfaat dari sikap jujur itu apa? Anak-anak yang jujur selalu dapat dipercaya. Contohnya apa? Misalkan saat kalian ulangan tidak mencontek. Bagaimana supaya bisa mengerjakan soal ulangan? Kalian harus rajin belajar. Tugas pelajar adalah belajar. Kalian adalah seorang pelajar, mencari ilmu, belajar, ya. Kemudian contohnya apa lagi? Misalkan kalian meminjam pensil dari teman kalian. Teman kalian meminjami pensil dalam keadaan bagus. Nanti setelah kalian selesai menggunakan, pensil tersebut harus dikembalikan dalam keadaan yang bagus pula. Ya, jangan sampai hilang. Kalau hilang berarti kalian tidak bisa menjaga milik orang lain. Namanya merusak milik orang lain. Kemudian saat bermain, misalkan contoh lagi, sikap jujur saat bermain bersama teman-teman, kalian tidak boleh curang, ya, harus adil. Mengerti anak-anak sampai situ? Mari sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita bernyanyi sebentar, ya. Di sini ada lagu yang judulnya Aku Anak Jujur. Nanti kalian menyanyikannya dengan lirik lagu Pelangi-Pelangi. Nah, 1, 2, 3. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung.
jadi anak jujur pasti beruntung. Ya, kalian bisa mengulangi lagi materi pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.